Baik, kita ketemu lagi. Nah, setelah kita mengisi bagian model keuangan pada bagian historis, sekarang saatnya kita mulai melakukan proyeksi keuangan dengan yang pertama kali dilakukan adalah dengan memasukkan asumsi yang ada di bawah. Jadi di sini ada misalkan ada growth sales, ini adalah pertumbuhan sales diproyeksikan berapa persen. Lalu COGS per sales ini nanti digunakan untuk memproyeksikan nilai dari harga pokok penjualan. Lalu ada SGA per sales diproyeksikan nanti untuk mencari nilai dari beban atau biaya administrasi umum. Ada AR days, inventory days, AP days, dan accrued expense days adalah untuk mencari proyeksi dari akun-akun yang terkait dengan operasional perusahaan dan juga beberapa akun lainnya. Nah, di sini nanti kita akan mengisi asumsi-asumsi yang ada di sini. Nah, asumsi ini dibangun dari kita melakukan tinjauan atau analisis atas kinerja masa lalu perusahaan. Misalkan di sini kita melihat bahwa growth sales rata-rata adalah misalkan sebesar 17,5%. Kita bisa mengasumsikan, walaupun nanti nggak hanya historical saja ya, asumsi itu didapat, tapi bisa dari mana saja. Misalkan saya hanya memberi contoh bahwa pertumbuhan rata-rata adalah sebesar 17,5% pertumbuhan sales. Maka kita bisa mengasumsikan growth sales menjadi 17,5% naiknya setiap tahun, misalkan seperti itu. Nah, misalkan saya sudah punya beberapa asumsi ini, lalu saya copy, kemudian saya paste. Nah, di sini setelah saya melakukan pemasukan asumsi ini, nanti secara otomatis model keuangan akan menghitung akun-akun yang telah diisi asumsinya. Seperti ini misalkan. Oke, nah di sini kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisi bagian-bagian yang belum terisi oleh asumsi yang telah kita masukkan. Misalkan ini investasi keuangan jangka pendek, karena tadi tidak ada asumsinya dari rumusnya, kita masukkan secara manual. Misalkan kita samakan dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Atau misalkan kita punya aset lancar lainnya, misalkan kita samakan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalkan seperti itu. Oke. Nah, yang dilakukan adalah kita lakukan ini supaya akun-akun yang ada di aset aktiva dan juga pasiva menjadi balance. Jadi ini dilakukan pada neraca dan juga pada laporan laba rugi. Sehingga nanti kalau dilihat pada balance checking menjadi 0. Oke, nah misalkan kita telah selesai melakukan asumsi yang sifatnya itu tidak ada di asumsi yang di input di bawah, lalu kita mulai menyiapkan yang namanya supporting schedule. Nah, supporting schedule adalah bisa berupa daftar, bisa berupa rincian yang membantu kita untuk melakukan proyeksi dari akun tertentu di masa yang akan datang. Misalkan contohnya adalah di sini. Di sini ada porsi CPLTD dari utang bank, obligasi, dan utang keuangan lainnya. Misalkan kita punya amortisasinya ya, sudah kita buat berdasarkan tabel amortisasi event payment schedule misalkan, yang sudah kita buat sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalkan kita punya tabel amortisasi ini. Nah, ini adalah termasuk dari yang namanya supporting schedule. Kita isi di sini, ini adalah sheet LTD-nya, lalu kita isi LTD-nya misalkan. Isi LTD-nya. Nah, ini adalah termasuk supporting schedule. Lalu apalagi supporting schedule selain utang bank atau selain amortisasi utang? Yang lainnya adalah misalkan laba ditahan. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa rumus dari laba ditahan adalah rumus yang selalu sesuai dengan laba tahun sebelumnya ditambah dengan laba berjalan pada tahun tersebut. Lalu depresiasi misalkan. Di sini kita lihat bahwa akumulasi depresiasi dihitung dari akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah dengan biaya depresiasi yang ada pada
laporan laba rugi. Atau working capital. Working capital juga merupakan salah satu supporting schedule yang perlu dihitung untuk nanti kita dapat menggunakannya untuk analisis kredit modal kerja, misalkan pada analisis kredit. Ini termasuk supporting schedule yang bisa teman-teman persiapkan terlebih dahulu untuk kemudian diinput pada model keuangan. Nah, misalkan kita sudah melakukan seluruh asumsi yang sudah kita masukkan, lalu bagian-bagian yang sifatnya belum ada pada asumsi sudah kita masukkan juga, lalu supporting schedule juga telah kita masukkan, tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan balance checking yang nol di sini. Nah, saya sudah punya contoh sebuah dokumen yang sudah saya isi. Di sini balance checkingnya sudah nol ya, di sini sudah nol. Nah, ini adalah sebuah model keuangan yang telah selesai dilakukan proyeksi. Dari sini nanti seorang analis sudah bisa mulai menggunakan hasil dari proyeksi keuangan untuk berbagai kepentingan. Misalkan kita melihat di sini ada berbagai macam rasio dan juga matriks kinerja yang bisa kita gunakan. Misalkan kita untuk melakukan analisis kredit. Misalkan analisis kredit biasanya kita melihat yang paling utama adalah kita lihat debt management ratio, misalkan TIE, terus kemudian EBITDA coverage, capital structure-nya seperti apa. Kita lihat di sini, apakah ada beberapa rasio yang memperlihatkan kinerja yang buruk, misalkan. Kita bisa lihat dari situ. Atau kita lihat working capital, yang nanti kemudian kita bandingkan dengan pinjaman modal kerja saat ini yang telah mereka miliki. Atau current liabilities, maksud saya adalah current ratio atau likuiditas ratio. Kita lihat apakah ada angka-angka yang mengkhawatirkan. Misalkan di sini kita bisa lihat bahwa tahun 2023, tahun estimasi, ternyata current ratio mereka di bawah 1, dan ini tentu saja mengkhawatirkan. Nanti kita bisa melihat kira-kira covenant kredit apa yang bisa kita berikan. Lalu selain analisis kredit, kita juga bisa melakukan penilaian saham dari model keuangan ini. Seperti yang telah dibangun pada model keuangan ini, kita juga melihat atau berusaha menghitung cash flow yang dapat digunakan untuk valuasi saham. Misalkan EBITDA, dividen per share, lalu di sini ada free cash flow to the firm dan free cash flow to the equity.